Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui video singkat yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2023. Perkenalkan, saya Hairunisa Boru Batubara SPDM HUM, dosen tetap di program studi pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Saya dipercayakan untuk membawa beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Productive Oral Language Skills atau biasa disingkat dengan POLS. POLS merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa semester 1 dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah POLS bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris. Mahasiswa akan belajar berbicara dengan jelas dan efektif dalam berbagai konteks termasuk situasi personal, interpersonal, dan transaksional. Metode dia dengan pendekatan berbasis masalah yang melibatkan latihan percakapan, simulasi situasi nyata, serta pendekatan multimedia. Penilaian dilakukan melalui ujian lisan, presentasi, dan partisipasi aktif dalam kelas. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berbicara yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan karir mereka, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang budaya yang terkait dengan bahasa yang dipelajari. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terbagi dua. Yang pertama adalah keterampilan umum, yaitu mampu mengaplikasikan keterampilan berbicara secara lisan dan komunikatif menggunakan audio dan audiovisual dengan baik dan benar untuk pengembangan kemampuan mengajar. Kedua, keterampilan khusus, yaitu mampu mengaplikasikan keterampilan berbicara lisan dan komunikatif secara audiovisual, memahami pernyataan dan percakapan sederhana, baik dalam bentuk personal, interpersonal, dan transaksional pada saat berinteraksi di kehidupan sosial maupun akademis dengan baik dan benar, serta merespon secara lisan dan tulisan pernyataan dan percakapan sederhana tersebut dengan baik dan benar. Dalam penilaiannya, basis penilaian mata kuliah ini adalah 6 tugas KKNI. Yang pertama adalah tugas rutin, di mana pada mata kuliah Productive Oral Language Skills ini, tugas rutin merupakan praktek langsung percakapan di dalam kelas yang biasa dilakukan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Lalu yang kedua adalah Critical Book Report atau bisa disingkat dengan CBR. Mahasiswa diarahkan untuk mereview atau mengulas buku mengenai tentang speaking ataupun productive oral. Lalu yang ketiga adalah Critical Journal Review, mengulas tentang jurnal atau artikel yang dipublikasikan secara global di jurnal internasional. Di sini mahasiswa dituntut untuk membaca dengan cermat mengenai apa yang terkandung di dalam artikel tersebut lalu mengulasnya. Yang keempat adalah mini research. Mini research merupakan salah satu tugas penting di dalam KKNI, di mana mahasiswa dituntut untuk melakukan penelitian sederhana terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggal, sosial maupun lingkungan akademik. Yang kelima adalah rekayasa ide. Rekayasa ide merupakan wadah di mana mahasiswa dituntut untuk memberikan ide-ide kreatifnya mengenai mata kuliah POLS tersebut. Lalu yang terakhir dari poin terpenting tugas KKNI ini adalah satu proyek. Proyek yang dihasilkan memiliki satu produk yang bisa berkontribusi untuk mata kuliah POLS dan juga jurusan Bahasa dan Sastra Inggris serta lingkungan Universitas Negeri Medan. Dosen melakukan tindakan apersepsi guna menarik perhatian mahasiswa dan memancing kesiapan mahasiswa mengikuti pemaparan teori dari dosen. Teori yang disampaikan pada video ini adalah mengenai invitations.
Lalu setelah itu mahasiswa akan digiring untuk mengembangkan idenya dan mengidentifikasi masalah apa yang mereka temui terkait dengan invitations. Pembukaan dimulai dengan pengantar singkat tentang konsep invitations atau undangan. Lalu mahasiswa akan diarahkan untuk mendesain atau membuat sebuah undangan, baik itu secara formal maupun informal, tentang bagaimana hal tersebut menjadi sangat penting di dalam kehidupan nyata. Lalu mahasiswa akan menemukan masalah yang akan dikembangkannya dalam percakapan tersebut. Setelah selesai, mahasiswa akan melakukan praktek percakapan di depan kelas dengan topik atau masalah yang mereka desain dalam membuat invitations atau undangan. Di akhir pembelajaran akan ada sesi tanya jawab mengenai topik yang telah dibahas dan juga dipraktekkan di depan kelas oleh mahasiswa. Lalu tentunya ada feedback dan rangkuman materi dan diberikan penugasan mengenai overview atau topik apa yang akan disampaikan pada minggu atau pertemuan berikutnya. Dan di akhir pembelajaran juga saya akan memberikan motivasi kepada mahasiswa sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran. Berikut pemaparan terkait Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengajaran. Semoga video pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini mampu menginspirasi dalam menciptakan pembelajaran produktif oral language skills yang dinamis dan menyenangkan sehingga dapat memotivasi mahasiswa agar lebih kritis dan inovatif serta meningkatkan kemampuan berbahasa mahasiswa secara lisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, ma'am. Good morning, all dear students. Good morning, ma'am. Great. Okay, how are you feeling here today? Spectacular, excellent, great. Okay, before we start the class, it's better if we start everything with doa, with prayer. So everyone here, please raise your hand and based on your belief and religion, we can pray for a moment. All right. What are we going to do now? What class are you in now? Please start us up. Productive oral language skills. And this is our third meeting. And we are going to talk about invitations. But before we go to that, I will take your attendance list. Ayo. Thank you very much. Well, okay. Let's start class. Who knows? Invitations. Yes, Amina? Promosi. Great. Yes. Supaya nggak dipencet record. Okay, great. Anyone? Yes. Please. Great. All of you are great. Nah, minggu lalu kita kan sudah bahas mengenai introduction and address system. How we call someone, how we greet someone, dan great, not great. Kalau great itu menyapa. Great berarti bagus.
Minggu lalu kita sudah bahas mengenai ke siapa kita panggil, lalu tuturnya seperti apa. Nah, kali ini setelah kalian paham yang lain itu tidak invitation. Kalau sudah tahu orangnya, baru kita bisa mengundang kan. Have you ever invited someone that you don't know? Pernah nggak undang seseorang yang nggak tahu? Nanti yang undang, oh iya, undang saya, kayak gitu ya. Nah, jadi karena sudah kita melakukan bagaimana perkenalan minggu lalu, dari itu di minggu ini kita akan belajar how to make or how to design an invitation. Tadi some of you sudah menyampaikan apa itu invitation. Okay? Yes. Alright. An invitation is a written or verbal yang sama kalian sebutkan tadi. Verbal request often extended formally to invite someone to participate in an event, activity, gathering, or occasion. Nah, kalau bahasa nih, mungkin kan masih semester 1 ya. Dan itu mas ya, beda kan. First, mention some events. Kita ada cara-cara apa yang digunakan? Anniversary, ya. Akika, perubahan, yes. Graduation day, reward. Ada yang bermain, jadi banyak event yang bisa. We first should know how to design an invitation to whom. Kita itu harus tahu nih, kita mau berundangan ke siapa dan acara kita apa. Nah, kalau dia hanya teman-teman kita, do we need a formal invitation or not? Yes. Sana kan dengan bahasa gaul bestie dan sebagainya ya. Yeah. Okay. Let's go. Apa aja nih, Mem, yang bakalan kita kupas ya di sini? Making the invitations yang pertama. Nah, lalu ada formal and informal invitations. Yes, next. Accepting and refusing invitation. Apa itu accepting and refusing? Non-invitations. Non-invitations. Number one. Problems with invitations. Problems with invitations. All of you guys, I have sent an ebook to you. Nah, kita kan punya ebook nih sebagai referensi kita, ya kan? Ada ya. Ya, itu kan di dalamnya lengkap sekali. Jadi tidak perlu menampilkan di sini. Ini garis-garis saya saja. Jadi kalian boleh akses membuka referensi kita. Karena kita di 21st education and it is based on digital. Yes. Ya, jadi bebas saja. As long as you can pay attention to this class. Hi everyone, my name's George and today we're going to learn how to accept and reject invitations. So, yesterday my friend Max invited me to a party, but unfortunately I couldn't go. How did I politely reject his invitation? Do you want to come to my cat's birthday on Saturday? She's turning 15. I'd love to, Max, but I'm hanging out with Mac that day. Thanks for inviting me though. When rejecting an invitation, you can start by saying, I'd love to, but, and then you can tell the other person what your plans are, using the future continuous, which is the ing form of the verb. We use this tense when we have plans with somebody else. Well, from the video, We have two scenes, yeah, two scenes. Now, which one is accepting the invitation? Which one?
Yeah. The second one, accepting. Okay. And the first one, refusing. Mem, kok bisa? Ya kan? Kok bisa sih, Mem? Oke. Kita lihat. You thank the person for the invitation or express pleasure at being invited and then get the details of place and time. Pertama, kalau diundang itu kita sebut apa tadi katanya? Ya, thank you. Lalu setelah itu frasanya, ya kan? Frasanya apa? Oke, let's check it out. It's also a good idea to find out just how formally you should dress. In many informal cases, you then ask the host or hostess whether you can help by bringing something, such as a bottle of wine. Nah, ini nih, in Indonesia, a bottle of wine, it depends upon the individual. Jadi, based on your beliefs, based on your habits, yes, based on your family or culture. Jadi silakan saja. Nah, mungkin yang Christmas ya, mungkin yang lain, cake, meals, ya kue-kue. Boleh nggak saya bawa kue? Acaranya seperti apa ya? Itu maksudnya di informal. Kalau formal, kita nggak akan nggak akan nawarkan lagi tuh. Yang kalau formal datang ya tanggal 10 Oktober 2023 di pesta kakak saya, merit dia, mungkin secara langsung kan. Jadi in speaking memang frasa-frasa itu luar biasa maknanya ya, nggak bisa kita terjemahkan one by one. Sekarang kita lihat yang refusing the invitation. If an invitation must be refused, most people expect a reason. Most people expect a reason. Nah, in Indonesia nih, kalau dia refuse itu biasanya memang sudah ada appointment. Ya, for example, okay, would you mind coming to my house? Or Lina, thank you, I love you, but when will it happen? Katanya, kapan memang kira-kira? Next week. Nah, next week kita tanggal berapa ya? Alright, tanggal 30 lah ya, 30. Oh, I love to remember, really sorry. Kan mungkin seperti itu, kita akan lihat nanti apakah saja perasaan. Karena itu sudah ada janji dengan opung, for example ya, opung misalnya, itu nggak bisa jalan. Tapi ada di Indonesia sampai ada lagi culture, insya Allah. Tapi insya Allahnya ini, iya, harusnya ya kan. Nah kalau yang di Muslim nih kita cerita culture sebentar, kalau sudah insya Allah itu ya datang ya. Maksudnya datang hambatannya hanya mengenai alam aja, sakit, ya kan? Atau dia tiba-tiba jatuh atau seperti apa, accident, something happen, itu aja insya Allahnya. Ini enggak, insya Allah ya. Pokoknya dia itu masalah gimana sekali. Jauh itu mana? Sadanya bensin, perhitungan dia ya. Padahal dari invite. Nah jadi walaupun di Indonesia nih kalau misalnya seperti itu, you can filter the best or what you think the better one from American culture. Oh kayaknya kalau kita terima dan kita memang sudah tulis di kalender kita mengenai undangan seseorang, ya kita harus datang. For example tadi nih, tanggal 30 September kita harus ada appointment apapun. Oke, kita hanya akhir-akhirat contohnya, ada tulisnya situ, jadi dia harus datang. Nah itu kembali ke diri kita orang yang bisa pegang janji keamanan. Karena invitation itu amanah nih, ya kan Asya? Yes, invitation itu undangan itu amanah. How about in another culture? Mana? Kalau di Batak contohnya, kalau diundang itu gimana? Wajib datang nggak? Karena nilainya seperti apa nih? Kalau di Batak undangan, nah kalau di Melayu, di Selatan undangan itu jatuhnya seperti hutang kita diundang, kita harus datang. Sama ya? Nah sama. Yeah. Nah ini di awal nih. Stands for, ya bahasa apa ini ya Mem? Respondax ya, bahasa Prancis. Ini bahasa Prancis. RSVP stands
stands for artinya itu singkatan dari. Bukan berdiri untuk, nggak gitu ya. Memang dia berdiri untuk, tapi singkatan dari for répondez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ini kalau ada orang Prancis yang lihat, mohon maaf lah ya. Ya, RSVP stands for répondez s'il vous plaît. But I'm pretty sure ini memang s'il vous plaît bacanya. A French expression that means you should respond to the invitation by calling or preferably writing the host. Nah, ini nih, kalau RSVP, zaman sekarang tuh sudah banyak yang buat. Contoh di digital invitation dari WhatsApp, ya anggap yang undangannya memang undangan yang benar-benar ya, bukan APK itu ya. If you are invited as single, so you should come as single. Diundangnya couple, entah suami istri atau pasangan, jangan tidur sendiri. Kalau memang diundangnya pasangan, datangnya pasangan. Kalau punya datang sendiri, mereka nggak akan dirugikan. Yes, this culture is really important. Oke, kita kembali ke laptop. Back to the laptop. Iya. Thank you for the question, dear. Terima kasih pertanyaannya. Oke, making the invitation tentu sudah tadi kita singgung sedikit. Pertama, state what kind of party or event. Kalau ngundang ya kasih taulah caranya apa. Jangan datang ya, Gloria. Apa mem? Datang aja pokoknya. Jangan kayak gitu. Nanti dia salah dress code. Mem bilang datang aja. Saya udah ala princess katanya ya kan. Ternyata saya disuruh nyuci piring, mem, katanya ya kan. No ya, just kidding, oke. Okay? Mem, ternyata ada dress code-nya. Mem bilang datang aja. Nah, jadi tidak seperti itu. States what kind of party, excursion, etc. is being planned for. Ask if the listener is free at such and such a time and then says why. And then says why. Oke, okay, jadi pastiin dulu tuh, jangan sampai salah saltum, salah kostum. Terus orang juga sering salah jam dan tanggal. Nah, itu dia ya. Alright. Nah, itu dia non-invitation kita sebutnya. Karena hanya ajakan atau basa-basi. Bahasa basa-basi. Jangan dibilang beri aku beberapa waktu, udah paham lah itu ya. Give me some times. Nah, jadi tidak ditentukan waktunya di sini. They are often ritual expressions of parting. On these occasions you could respond yes, that would be nice, or I'd love to. Cukup dengan itu saja. Okay, yes, I'd love to, or it would be nice. Oh iya, oke, menyenangkan memang, nantilah ya. Gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir, based on this PowerPoint, problems with invitation. Human beings is not complete without problems. His or her home, it is very clear who is the guest and who is the host. But invitations to restaurants for lunch, dinner, coffee, a drink, etc. sometimes present problems, and the customs vary in different parts of the United States. Nah, yang pertama dia sebut, it is very clear who is the guest and who is the host. I used to come to my house, for example. But in another time, for the next day, you think that she needs a partner. Tapi dia tidak tanya ke Mary. Dia tanya ke misalnya si Azizi. Azizi, berarti sudah jelas Ayu is the guest. Si Ayu kamu yang mau mengajak partner. She is not the host. Jadi ketika diajak lunch, it is not invitation, tapi menjadi masalah yang bayar siapa? Iya kan? Yang bayar siapa? You go Dutch. Apa nih go Dutch? Iya. Let's go have a lunch. Come on, let's go have a lunch. Nah, kalau bilang gitu, kalian juga harus pastiin. Siap. Memang bayar kan? Contohnya, yes. Kalau bilang yes, oke.
bayar masing-masing. Apa yang dimakan A, dia bayar punya dia. Apa yang dimakan B, dia bayar punya B. Kalau split bill, itu bagi-bagi. Iya, berapa? 2, 3, 4. Pukul rata. Makanya. Oke. Discussion nih sedikit. Kita diskusi sedikit ya. Is it acceptable to refuse an invitation in your country? Kira-kira kalau kita nolak undangan di Indonesia ini biasa nggak? Diterima nggak? Terima ya. Hal yang lumrah ya in Indonesia. Karena dia tanya in your country, because we are in Indonesia. That's why we depends on Indonesian culture. Under what circumstances do people use non-invitations? Alright. Okay. Any question so far? Ada pertanyaan lagi nih? Ada pertanyaannya sebelum kita mulai mendesain sebuah invitation, lalu kita praktekkan di depan. Okay, let it out. Okay, great. Okay, Mutia, would you like to join me for a cup of coffee? Ready? How about tomorrow? At my favorite cafe. Maybe I'll be there. Okay, give a big applause to them. Thank you. Kira-kira, yes, is that a formal invitation or informal invitation? Informal invitation. First, you have to know how to make or design an invitation, and that is an informal invitation. And you accept or refuse. Accept. What is the phrase? Frasanya apa yang digunakan waktu accepting? Yes. Yes. Ya, mention aja yang tadi. Yes. Waktu dia invite? Yes. 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 Oh, I love to. Yeah. Yes, I love to. I will come. Okay. Well, before this is the class, I will ask you, what do you think about invitation? Kira-kira udah paham cara membuat dan menentukan undangan? Ya. Dan juga dikaitkan dengan orangnya, ya, the person who will you invite. Nah, kalau mem harus pakai mem, bukan yes formal or semi formal, boleh. And then you can differ or distinguish the differences between how to accept and also reduce. Sudah bisa lah ya bagaimana cara menerima dan menolak dengan baik. Ya, in United States or American culture ada hal-hal yang bisa kita pilihkan mengenai invitation. Jadi kalau kita di-invite seseorang hanya partner, maka partner bang. Dan kalau kita refuse, kita harus tahu bagaimana menolaknya dengan baik. Okay. First, formal invitation, and the second one, informal invitation. Ya, yang formal tadi juga how to accept pertama, yang kedua refuse, yang informal juga gitu tugasnya di rumah nih gituan. Yang pertama accept, yang kedua refuse. Memorize or not memorize? Yes, of course, dear. You have to memorize the conversation. Jadi tugas minggu depan itu harus dihafal ke depan ya percakapannya. Okay? Before we start our new topic next week itu mengenai how to say thanks. Bagaimana mengucapkan terima kasih kepada seseorang.